Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin. Silakan berdoa mulai. Yaitu di fase C, kalian kelas 5 itu ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Silakan dibuka buku tulisnya masing-masing, alat tulisnya disiapkan. Sudah siap? Abi, sudah siap? Sapi, sudah siap? Alat tulisnya jangan lupa. Sekarang perhatikan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Bu ini sudah mengenalkan apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Sekarang hari ini kita akan lebih lagi belajar lanjutannya. Apakah itu? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang pemecahan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional, khususnya metode unplug. Apa ya? Yo, sebelum kita tahu lanjutannya seperti apa, nah, kita kaitkan dulu dengan apa yang sudah kalian terima dalam kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan dengan pengalaman. Apakah kamu pernah lupa membawa perlengkapan sekolah? Pernah. Pernah? Siapa yang pernah ngacung? Waduh, semuanya pernah. Nah, sekarang bagaimana cara kamu menyiapkan tas agar tidak ada yang tertinggal? Persiapannya dimulai dari pagi hari. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Acung? Ya, kalian di rumah. Oke, ya pasti di rumah ya. Menyiapkan tas di rumah. Ada lagi? Apa? Siap-siap sehabis sinau. Disiapkan setelah belajar. Bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Ini ada clue-nya. Dimulai dari kegiatan pagi hari. Ini akan memberikan petunjuk. Nah, ya. Kemudian ada urutan cerita pagi hari. Untuk menyiapkan tas, ada packing tas, sarapan, bangun tidur, dan mandi. Kita cek. Ya, kalian amati. Siapa yang berani untuk maju mengurutkan? Ini Devi, silakan. Yo. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Siapa? Pakai mouse-nya.
tidur apa? Mandi boleh. Mandi, geserkan kawannya. Oke. Terus apa lagi? Packing tas. Terus sarapan. Oke, cek urutan. Aduh, urutan masih salah. Coba lagi ya. Siapa yang mau? Tinggal tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke. Kasih. Nah, satu lagi. Nah. Apa dulu? Geser ke atas. Nah, klik. Nah. Ini pakai mouse. Nah, saya kasih contoh satu. Bangun tidur. Nah, apa lagi? Mandi, silakan. Geser ke atas. Bukan ini yang saya mau saya beginikan. Mandi, geser ke sini. Nah, habis mandi apa? Geser. Cek urutan. Nah, berikan tepuk tangan. Nah, terima kasih Selvi, terima kasih Devi. Ternyata dari hasil yang sudah kita dapatkan, pertama oleh temanmu masih belum sesuai urutannya, dikatakan cek urutan salah. Kemudian oleh teman yang kedua baru urutannya benar. Apa tadi yang pertama? Bangun tidur, terus mandi, sarapan, baru packing tas. Berarti ini packing tasnya sudah dimulai kemarin malam yang dikatakan oleh Eka tadi ya. Disiapkan dulu setelah sinau setelah belajar. Baru untuk kakinya tinggal packing, tinggal kaki tasnya. Nah, perhatikan. Apabila ada urutan yang salah, apakah bisa membuat rencana tadi tidak sesuai harapan kita? Seperti Devi tadi pengurutannya nggak sama, nggak salah, tapi nggak benar, salah urutannya. Apakah nggak sesuai dengan harapan kita akhirnya? Iya. Bagaimana hasilnya kalau tidak sesuai urutan? Salah. Bagaimana? Coba ungkapkan idemu. Misalkan bangun tidur, kemudian sarapan dulu, baru mandi, terus packing tas. Apa yang terjadi nanti? Apa? Telat, terlambat. Makanya harus diurutkan secara logis, sistematis. Urutannya itu jelas supaya tertata dengan baik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang berpikir komputasional. Manfaatnya apa? Materi berpikir komputasional. Apa ini? Menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Lebih mudah. Yang kedua, Membuat keputusan yang lebih baik. keputusan yang kita ambil lebih baik. Yang ketiga, Mengajarkan cara berpikir kreatif. kita jadi kreatif. 4, Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. karena sudah tertata. Yang kelima, Membantu beradaptasi dengan teknologi. kaitannya berpikir komputasi nanti beradaptasi dengan teknologi. Yuk kita demonstrasikan. Berpikir demonstrasi. Kok berpikir demonstrasi? Berpikir komputasional lewat demonstrasi. Nah, berpikirnya nanti lewat demonstrasi yang kita lakukan. Yuk stop diri. Nah, ini ada sesuatu dari kegiatan ini, ada hal yang harus kalian lakukan. Ikuti gerakannya ya. Ini di sini kan.
Hati-hati. Terima kasih, berikan tepuk tangan dulu. Lanjut hari. Apa kaitannya demonstrasi ini dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Kalau tadi ada kata perintah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kalau kau suka hati injak bumi. Kalau tiba-tiba, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kemudian yang kita lakukan injak bumi. Apakah ini sesuai dengan yang kita kodekan? Berpikir komputasional itu apa yang kita ucapkan, kodekan, instruksikan itu sesuai. Jelas anak-anak? Nah, kalau begitu apa ya artinya berpikir komputasional? Kita lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, dapat menjelaskan contoh masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan langkah-langkah sistematis seperti yang tadi. Tadi adalah menyusun langkah-langkah bagaimana supaya tidak ada tas yang isinya tertinggal. Dua, mengidentifikasi bagian-bagian dari sebuah masalah. Dari masalah yang besar kita pecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Kemarin kita pakai cara apa? Memecah bagian besar menjadi bagian-bagian kecil. Apa, Devi? Dekomposisi. Yang ketiga, menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah nyata menggunakan instruksi berurutan dan kondisi dasarnya. Yang keempat, melaksanakan simulasi. Nanti kita akan mensimulasikan kodenya secara manual. Ada yang jadi robot, ada yang menjalankannya, ada yang memberikan perintah. Sudah siap? Siap. Nanti dalam kegiatan ada yang kita lakukan secara berkelompok, ada yang kita lakukan secara individu. Yang pertama akan melakukan kegiatan secara kelompok dulu lewat studi kasus. Baca pelan-pelan studi kasusnya. Suatu hari kamu ingin mengirim pesan ke teman, tapi harus melewati 3 orang, yaitu A, B, dan C. Tapi mereka tidak selalu hadir. Bagaimana cara mengirim pesan jika kita tidak bisa berbicara langsung ke teman? Tidak bisa ngomong, tapi pakai kode. Ini nanti akan memberikannya lewat publikasinya, nanti lewat kegiatan kelompok. Nah, saya bagikan dulu. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kemudian alatnya untuk kita bisa belajar tentang berpikir komputasional. 1, 2, 3. Ada kartu kode, kartu simbol. Silakan kalian buka LKPD-nya masing-masing. Nah,
Ya siap? Tulis dulu nama kelompok. Nah, di atas itu. Jangan dikerjakan dulu, nanti Bu Eni pandu sambil kalian berpikir secara kritis. Ya, nama kelompok A. Berarti 1 ini kelompok 2, kelompok 3. Ya, itu aja. Nama kelompok 1. Nama kelompok 2. Andi nama kelompok 3. Sudah? Kalau sudah, di situ kalian baca pelan-pelan studi kasusnya. Studi kasusnya kalian baca. Nah, baca Abi, silakan bersama dengan kelompoknya. Ayo boleh ke sana. Kalau kamu nggak bisa, boleh ke sana. Nah, sambil dekat. Nah, siapa? Ayo boleh mendekat ke selfie. Nah, sambil berdiri nggak apa-apa. Nah, studi kasusnya seperti itu. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian-pengertian di dalam berpikir komputasional. Sudah kalian baca studi kasusnya? Sama? Sama. Sekarang kita akan belajar komputasional. Perhatikan, dari studi kasus yang sudah kamu baca, berpikir komputasional itu artinya, silakan buka buku tulis masing-masing. Tulis nanti ya. Berpikir komputasional sama dengan itu saja. Artinya kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Tulis saja berpikir komputasional. Itu saja. Stop. Ya. Berikutnya cek lagi. Nanti kita akan belajar menggunakan metode unplug. Pembelajaran yang tidak menggunakan perangkat elektronik. Sama sekali tidak ada perangkat elektronik dalam pembelajaran. Nanti ketika khusus pada asesmen gue nanti pakai bantuan alat peraga yaitu handphone, tapi tidak terkait dengan ketika kita belajarkan berpikir komputasional. Nah, nanti kita bisa melakukannya lewat aktivitas fisik dan permainan. Berpikir komputasional kemarin ada berapa? Ada berapa? 1, 2. Siapa lagi? Selfie. Abstraksi. 3. Pengenalan pola. 4. Algoritma. Kemarin sudah Bu Eni jelaskan memecah masalah besar jadi masalah kecil-kecil. Apa kemarin? Dekomposisi. Kalau pengenalan pola apa? Tidak bisa mengulang sesuatu. Pola yang berulang. 3. Abstraksi. Kemarin hanya mengambil informasi yang penting. Algoritma apa? Membuat langkah. Terima kasih. Sekarang langsung kita praktekkan. Nah, perhatikan kartu kodenya. Nah, Bu ini punya kartu kode di amplop masing-masing. Nah, sekarang dekomposisinya adalah petunjuknya seperti ini. Cek apakah A ada. Kalau A ada, kirimlah ke A. Kalau sudah dikirim ke A langsung memberikan kepada penerima. Kemudian alternatif kedua, jika tidak, maksudnya jika A tidak ada, cek apakah B ada. Cek lagi apakah B ada. Kalau ada B,
ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. Dalam berpikir komputasional ada pola berulang. Cek, kirim, cek, kirim. Dicek ada, langsung berikan. Dicek tidak ada, berarti ngecek yang lainnya. Setelah itu kirim. Kalau dicek ada, kasihkan, kemudian kirimkan. Tidak ada, cek berikutnya. Ada, kirim, kemudian kirimkan. Itu pengenalan pola yang berulang. Abstraksi. Ketika kalian memberikan ke orang A, orang B, orang C, apakah butuh orangnya itu harus pakai warna hijau bajunya? Tidak. Apakah butuh rambutnya harus panjang? Tidak. Yang dibutuhkan apa? Badannya. Tadi yang dibutuhkan apa? Kamu cek apa? Yang dibutuhkan cuma kehadirannya saja. Kalau hadir kamu kasihkan, kalau nggak hadir dicek berikutnya. Oh hadir, ada. Jelas? Baru kita susun langkah-langkahnya. Loh, ini nanti yang apa namanya? Buffalo untuk menyusun. Sekarang kita belajar simulasi. Loh, dulu aja. Dulu. Oh, sini. Yang dulu. Ya. Ini enggak apa-apa. Oh, sini. Sini Hanif. Ya, dulu. Ini. Nah. Ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang kebagian untuk simulasi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari, ayo, sini silakan beri pandu. Silakan ambil kertas yang warna A, B, C. Siapa yang memberi instruksi? Nah, silakan. Siapa yang berperan jadi A? Nah, ini ada 4 orang. Siapa yang berperan jadi B? Kamu siapa lagi? Oh, A sama C. Kamu sebagai apa? Penerima pesan. Oke. Kita lihat simulasinya dulu. Yuk. Pemberi instruksi yang jelas. Jika A ada, cek A. Apakah A ada? Ada. Kirim ke A. Kirim ke A. Saya dulu jawab. A kirim ke penerima. Berikan tepuk tangan. Stop. Yang pertama. Sekarang Jika A tidak ada, cek dulu A ada apa enggak? ada. Oh dia modelnya A tidak ada. Dia jongkok. Oh hilang ya. Terus Cek B. cek ke B. Apakah B ada? Ada. Jika B ada, kirim ke B. B kirim ke penerima. Berikan tepuk tangan lagi. Berarti langsung dijawab. Udah ngerti. Terus Jika B tidak ada, oh langsung dia langsung jongkok. cek C. C mana? Oh ini C. Kirim ke C. C kirim ke penerima. Selesai. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih. Sekarang ada sesuatu hal yang harus kalian pahami. Dari kejadian ini A, B, C. Ada pertanyaan. Kalau A ada, langsung kirim. Nah, kalau B ada, langsung kirim. Kalau A nggak ada, cek ke B, B langsung kirim. Kalau B nggak ada lagi, cek ke C, C ada langsung kirim. Ada pertanyaan yang lain yang ingin kalian? Nah, itu dia. B ini malah nggak kepikiran seperti itu. Kalau A ada, kasihkan ke A kirim. Wah. Kalau A nggak ada, tadi di simulasi
B dulu. Kalau A nggak ada, B nggak ada, ke C. C ada, diberikan C memberikan apa lagi? Ada pertanyaan ini, ya Bu, kalau C tiba-tiba nggak ada, bagaimana Bu? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang mau? Bu, Ya. Kemana lagi kok? Temannya cuma 3 tok kok. A, B, sama C. Gak bisa. Pengirim langsung penerima gak bisa. Dia harus melewati 3 orang ini. Harus melewati 3 orang. Yo. Pengirim D. Mana ada D? Mana ada D? Bagus ini. Bagus. Mengirim ke D. Berarti saya kembalikan. Nah, nih, nah, saya kembalikan ya ke studi kasus. Ini pemikiran yang tidak ada di ini. Ternyata kamu bisa muncul. Suatu hari kamu ingin mengirim pesan ke teman, tapi harus melewati 3 orang, A, B, dan C. Mereka tidak selalu hadir. Bagaimana cara mengirim pesan jika tidak bisa berbicara langsung ke teman? Tapi cuma disimulasikan A, B, dan C. Kalau semuanya tidak hadir, bagaimana? Kalau di dalam komputer tadi kamu ngomong ada yang ngomong apa? D. Berarti itu debug harus revisi. Tidak sesuai harapan kita toh? A, B, C nggak ada. Nggak sesuai harapan kita. Berarti kalau dalam komputer kita harus menambahkan kode 1 lagi, yaitu orang keberapa? Keempat. Siapa? D. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Dewi. Ya, yang berikan pertanyaan, berikan tepuk tangan untuk si Randa. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, itu loh ya, itu artinya debug. Ada revisi yang harus kita lakukan. Yuk, kita kembali lagi. Silakan kalian berproses untuk menyusun algoritma pada buffalo kuningnya. Yuk, silakan. Tidak ada lem. Di sini sudah ada double tip. Pelan-pelan, simulasinya seperti ini tadi. Nah, sekarang kalian wujudkan dalam bentuk simulasi sudah. Nanti setelah itu kalian akan presentasi kelompok. Nah, ini dia. Nah, silakan, yuk, Abi akan mendekat. Terus kemudian ini akan mendekat sama dengan teman kelompoknya. Nah. Ya, cek dulu. Menyusun algoritma. Ya, betul Pak. Nanti jamin ke temanmu ya. Tidak apa-apa. Taruh di sini. Nah. Ya. Apakah ikuti instruksi yang di papan tulis? Ikuti instruksi yang ada di papan tulis. Pemberian kodenya. Ini aja cara horizontal seperti ini. Tidak seperti ini. Boleh apa dah? Seperti ini. A cek. Terus kemudian kirim ke A. Nah, ini. Nah. Ini dapat sama Febri. Ini dulu lah. Ilustrasinya bagaimana tadi ya? A, dilihat, dicek. Kalau ada kirimkan ke A. Kalau A tidak ada, jadi alternatifnya ke B. Cek B dulu.
B. Kalau B ada, kirim ke B. Ini sudah mulai anak-anak berpikir agak tinggi. Abi, silakan Abi. Sudah biarkan saja dulu. Nanti kita bereskan setelah. Ya. Yes. Ayo Abi. Jangan sampai kamu ketinggalan hal-hal yang baik bersama dengan temanmu. Ada yang mau tanya? Ada. Ya, Mama. Ini mulai. Nah, mulai. Boleh terus, lanjutkan. Nah, terus cek B. Ya, betul. Ya, langsung ke bawahnya. Bawahnya saja. Nah, sini. Boleh situ. Ya, sudah. Wih, keren. Tapi kan sudah tahu ya, apakah kelompok 2 ini benar atau salah, nanti kita presentasikan. Berpikir kritis dulu, kreatif, bersama dengan kelompoknya, kolaborasi. Benar atau tidak ya jawaban kita? Sudah? Nggak usah, ini begini nih. Nah, kamu hijau-hijau aja. Nah, yuk, siapa yang sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Silakan bantu kelompok 1. Nah, cek. Karena cuma 3 orang saja. Otomatis mau tidak mau kita harus lihat ke C langsung. Nanti akan kamu boleh tanyakan. Nah, sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 3 nanti yang akan mempresentasikan. Membaca ini, kemudian merumuskan dalam bentuk algoritma, susunan langkah-langkah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Yakin? Cek dulu. Yakin? Kelompok 2? Oh, ini masih ada revisi. Masih proses. Kelompok 3? Yakin? Sebentar dulu. Oh, masih sebentar. Nah, nggak apa-apa. Itu namanya berpikir kritis. Nah, kalau A ada, kirim ke A, kirimkan ke penerima. Presentasinya nanti kita akan lihat simbolnya. Temanmu nanti satu kelompok akan menjelaskan. Sudah? Rangga dan Abi, silakan shoot yang menang presentasi. Karena kan sudah simulasi. Yuk, Rangga sama Abi sini. Yang menang presentasi. Nah, yuk ikut dulu. Nah, yang menang ini otomatis presentasi. Yuk, silakan maju semua. Oh, siapa yang memegang? Yang menjelaskan? Baik, Kak. Tidak apa-apa, tinggal menunjukkan aja kok. Ini aja ya. Ini deh. Pakai yang atas. Nih. Ini. Nah. Habis ini gini. Nah, kelompok yang lain melihat apakah urutannya algoritmanya sudah benar ataukah perlu revisi. Jelaskan? Abi?
dengan jelas. Nah, ngomong. Cek A. Cek A. Jika A ada, kirim ke A. Oke. A kirim ke Penerima. Apakah benar? Apakah benar? Benar. Oke. Berikutnya. Jika A tidak ada, cek B. Cek B. Oke. Jika B ada, kirim C. Oke. C kirim ke D. Iya. Berikutnya. Jika B tidak ada, cek ke C. Kirim ke C. C kirim ke penerima. Berikan tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 1. Jangan pergi dulu. Kelompok lain, ketika kalian mendengarkan penjelasan kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ya? Sama enggak hasil dengan kelompok 1? Tidak. Bagaimana? Ayo, siapin sini. Bawa hasilmu aja. Kita lihat ada yang nggak sama sebab ini. Ayo sini, jangan takut. Pasti ada benar dan juga pasti ada salah. Atau mungkin sama, tapi saya menganggapnya kok beda ya. Cross check kan? Nah, ada ke teman-temanmu. Cek A. Terus A ada, kirim ke penerima. Ini B, ini B, ini B ngirim pesan, ini penerima. Biar. Salah. Mengapa? Jangan dulu. Mengapa kamu mengatakan tidak sama? Hanya tempatnya yang tidak sama. Berarti apakah intinya sama? Sama. Tidak apa-apa saya ngerti. Berikan tepuk tangan untuk dua-duanya. Silakan sebalik ke Mas Ibu. Nah, sekarang kalian sudah bersimulasi. Terus kemudian kalian juga sudah berkelompok untuk menyusun algoritmanya. Sekarang kita bersama-sama membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, gue ini akan mengambil untuk hasilnya. Mana kelompok 2? Silakan kumpulkan. Ya. LK-nya saja. Nah, sama LK-nya. Ya itu. Nah, jangan kasih. Ini diberi nama kelompok. 2 ini diberi nama kelompok. 1 diberi nama kelompok. Pilihnya nggak usah itunya. Kelompok 1 dasar. Nah, diberi kelompok 1 atau 2 atau 3. Tidak usah, karena Doni sudah tahu nama kelompokmu. Nah. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 mana katanya? Ya, ini tidak usah. Nah, ini mana? Nah, anak-anak, hasilmu nanti akan ditempel sebagai hasil kerja kelompok portofolio kalian. Jelas? Sekarang kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Berpikir komputasional. Ada yang bisa, Cok? Berdiri, Devi. Berpikir seperti komputer. Benar? Benar. Apa? Ada yang ingin memperbaiki atau menyempurnakan? Berdiri. Sudah disempurnakan, mereka ada tangan ini. Nah, berpikir seperti komputer yang sistematis dan logis. Nanti boleh kalian tulis di buku tulis masing-masing.
3 abstraksi artinya apa, 4 algoritma artinya apa. Ayo silakan. Ada yang mau? Selain Devi, coba yang lain dulu. Ya, jangan ragu-ragu. Dekomposisi berdiri. Karena itu buat kesimpulan. Pemecahan bagian besar menjadi bagian kecil. Pemecahan bagian besar menjadi bagian kecil. Benar? Benar. Benar. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, pola. Ngaco, ya boleh berdiri Basri. Jangan ragu-ragu. Suatu pola yang disusun berulang-ulang. Suatu pola yang disusun berulang-ulang. Benar? Benar. Selamat. Biasanya ini dia sekarang sudah ini untuk ngomong. Terima kasih ya. Yang ketiga, abstraksi. Devi lagi. Hanya fokus pada yang penting-penting saja. Benar? Keempat, ini masih ada beberapa yang masih belum aktif ini. Sebenarnya bisa tapi mungkin ragu-ragu atau tak percaya diri. Salah nggak apa-apa. Algoritma. Jangan dulu, jangan sampai dulu. Kasih kesempatan yang lain. Jawaban Hanif. Tadi sudah Febri ternyata pengen lagi ya. Nanti dulu. Sebentar, yang lainnya. Yuk. Ayo, saya kasih bunga 3 ya. Oh Jafar, terima kasih Jafar. Apa? Membuat langkah. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itu berani. Setelah itu apa ya? Pertanyaan reflektif. Apa itu algoritma? Seperti yang dikatakan Jafar. Apa sih algoritma? Menyusun langkah. Mengapa penting menyusun langkah-langkah secara berurutan? Macam dulu, sportif. Agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Udah ya? Nah, supaya mudah tertata dan akhirnya sesuai dengan yang saya inginkan. Bagaimana perasaan kalian saat berhasil membuat algoritma sendiri? Nah, tadi siapa yang ketika membuat ini ruwet? Iki loh, iki loh. Ayo, tadi saya lihat kelompok ini sama kelompok ini. Ditata lagi, nah, ditata lagi. Jafar, kenapa kok bukan lagi klaimnya? Apa? Nah, karena kurang tepat. Kalau saya lihat yang tadi, ketika menyusun algoritma, kok bukan lagi, ditata lagi. Kenapa? Kurang pas, gak cocok. Kurang pas, akhirnya diperbaiki lagi. Oke, bagaimana kalau sudah berhasil? Bagaimana kalau berhasil? Cocok. Nah, tadi ada kegiatan kelompok, sekarang kegiatan individu. Silakan alat bantu kalian buka HP-nya masing-masing. Silakan. Abi. Untuk asesmen ini saya berikan melalui Google Form. Nanti kalian tuliskan nama, nomor urut. Saya kirimkan ya. Ke linknya kalian, ke grup. Semua sudah buka WA masing-masing? Sudah? Silakan dibuka. Saya kirim ke grup.
nasional, coding dan kecerdasan artifisial, kelas 6 semester 1, durasinya 10 menit. Tuliskan nomor kehadiran kalian, nomor peserta, nomor absen. Silakan Abi. Nah, udah. Misalkan Bu ini saya tulis nomor 12 ya, karena di sini ada 11, satu 12. Nama, huruf kapital, nama lengkap, besar semua. Pelan-pelan, satu dulu. Nah, misalkan Heni Tri Maharani. Ada kendala, Japar? Sudah? Jika sudah, berikutnya, klik berikutnya. Sudah, ada 5 soal. Jangan buru-buru dipencet untuk kirim, karena nilainya itu nanti langsung muncul. Nah, ada 5 soal. Baca pelan-pelan. Aisyah, yang baik. Nah, tidak usah nyampe temannya, sepemahaman kalian saja. Waktunya 10 menit. Sampai yang panjang di 7. Di waktunya, kalau sudah meskipun itu saya sudah selesai, Bu. Jangan dikirim dulu. Sampai yang panjang di 7 boleh kirim. Sebab setelah mengirim tidak bisa mengulang lagi, hanya 1 kali saja. Cek ulang. Kalau masih ada yang perlu kami ubah jawabannya, kamu masih punya kesempatan. Pelan-pelan. Sudah yakin? Sudah? Kalau yakin sudah boleh dikirim. Saya cek di sini.
Yang sudah baru 4 orang. 6 orang. 7 orang. 8 orang. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Waktunya ini 10 menit. Jadi kalian masih punya waktu. Sudah muncul skornya? Sudah. Hampir sudah. Sudah. Nah, ingat skornya. Masih 10. Masih 10 anak. Nggak usah buru-buru. Apa? Ini masih kurang 1. Katanya takut Bu untuk mengirim. Tidak apa-apa. Sudah yakin? Ini sudah ya? Ya. Ya, betul. Sudah. Sudah. Oh, ini sudah. Ya, skornya sudah terlihat loh, skornya. Ya, skornya sudah terlihat. Sudah? Sudah. Tinggal kalian, sudah? Sudah, tak cek dulu. Oh iya, sudah 11. Sudah 11. Saya buka di sini atau saya buka? Atau kamu yang ngomong hasilnya? Apa? Kamu yang ngomong ya? Abi, kamu dapat skor berapa? 8. 80. Kita dapat tangan dulu. Dapat skor berapa? 10, 100 berarti. Wah, hebat, 100. 10, 100. 10, 40. Enggak apa-apa, kita semangat. Potong dulu tangannya. Enggak apa-apa. Kita kasih potongan. 40, enggak apa-apa. 10, 100, 100 berarti. 100. Berapa? 2, masih 2. Mari hitung 1. 60. Sekarang kita lihat bersama-sama soal itu. Yo, ya. Lihat soalnya. Itu ada jawabannya toh? Ini ada jawaban benarnya. Nomor 1. Kelihatan? Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer disebut apa? Berpikir komputasional. Alia, Rangga, terus kemudian Japar. Ini catatan. Nah, 2. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana merupakan konsep apa? Dekomposisi. Aya, sudah jelas? Rangga, Japar. Berpikir algoritma dalam berpikir komputasional artinya apa? Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus pembelajaran berpikir komputasional dengan cara anplak artinya Pembelajaran yang tidak menggunakan perangkat elektronik tetapi tetap mengerjakan konsep komputasional melalui aktivitas fisik. berikutnya pengenalan pola. Ini apa? Lingkaran persegi segitiga, lingkaran persegi segitiga, lingkaran. Nanti kita lihat lingkaran. Oh ini sih. Kamu kita kira ya. Bener apa salah ini? Makanya 10 lihat skor. 100. Nah ini dia 10. Jadi kalian yang masih belum benar lewat pemahaman bersama ini, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum ngerti? Jelas? Yakin? Yakin? Kalau yakin kita lanjutkan pada berikutnya. Anak-anak, setelah tadi kalian sudah sampai asesmen
udah mengerti tingkat pemahamannya seberapa, sekarang kita lihat. Algoritma adalah dasar dari coding. Penyusunan langkah-langkah itu dasarnya coding dan sangat penting dalam memecahkan masalah secara sistematis, logis sistematis di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita kaitkan di dalam komputer, di dalam konsep AI, artificial intelligence atau tadi kecerdasan artifisial, bagaimana komputer itu mengikuti instruksi dan apa yang terjadi kalau instruksi salah? Debug. Harus apa? Merevisi. Kalau benar sesuai yang kita harapkan. Kalau tidak sesuai yang kita harapkan, debug harus kita terakhir. Silakan dibuka buku tulisnya masing-masing. Pada kesempatan berikutnya kita akan belajar yang lebih menantang dan menarik lagi dengan menggunakan platform coding visual secara sederhana saja. Nanti kalau berpikirnya tingkat tinggi bisa dilanjut di kelas 6 atau nanti di SMP. Untuk kelas 5 sekarang ini masih bertahap pengenalan dasar. Perhatikan tugas pengayaan. Buatlah, silakan ditulis. Abi, silakan. Minta tolong pinjami Abi ballpoint. Nah, ini dia. Nah, tugas kalian di rumah cuma satu, tetapi ini berpikirnya tingkat tinggi. Buatlah 4 kalimat agar menjadi cerita padu dengan tema kebersihan. Tugas di rumah PR. Jadi buatlah 4 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Ketika kalimat itu disusun 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 menjadi sebuah cerita. Cerita itu kalau kita baca enak, mudah dipahami. Nah, 1, 2, 3, 4 tadi itu adalah apa? Algoritma. 1, 2, 3, 4 kalimat yang kita buat apa tadi namanya? Algoritma. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Tidak. Yakin Abi? Tidak. Jika tidak ada. Nah, ini yang kita senangi, ini kita senang. Apa ini? Tari. Ada gambar artis di sini. Siapa ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Jangan hanya senang toh, paham atau enggak? Itu yang utama. Senang, kamu sadar melakukan apa itu, terus kamu juga mendapatkan manfaat dari apa yang kalian pelajari. Silakan dirapikan semua buku tulisnya, perlengkapannya, masuk dalam tas. Ya, disimpan aja nggak apa-apa. Disimpan. Dua dulu. Ya, kita siap-siap dulu. Silakan. Wakilnya siapa? Ebri. Silakan. Jangan dipakai dulu tasnya. Nah, membiasakan diri kita bagaimana? Ikuti bagian teman kelasnya. Siap, mulai.
Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hati bangun sentosa, republik bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Mbak, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali. Anak, perhatikan informasi dari ibu ini. Kalian pulang jalan pelan-pelan sampai rumah dengan baik. Beri salam pada orang tuamu atau orang-orang yang ada di rumah. Kemudian aktivitas di rumah, makan, minum, istirahat jangan lupa. Ketika kalian ngaji silakan ngaji. Dan jangan lupa untuk bermain dan belajar. Jelas? Itu dari gue ini? Jelas. Jelas? Jelas. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Thank you.